Pernah gak sih kamu bangun tidur dari mimpi yang bikin otak rasanya penuh dengan tanda tanya? Mimpi yang tiba-tiba seperti film seru. Tapi pas bangun, semua itu hilang entah kemana. Kita sering menganggap ini kayak hal sepele, padahal mimpi bisa jadi cermin dari pikiran terdalam kita. Mungkin kamu berpikir, lah, mimpi kan cuma mimpi, gak ada artinya. Tapi, benarkah begitu? Atau ada yang lebih dalam di balik itu semua? Di video kali ini, kita akan menjelajahi semua hal tentang mimpi yang selama ini mungkin luput dari perhatian. Mulai dari kenapa kita mimpi hingga apa artinya, setiap aspek pasti memiliki keunikan tersendiri. Siap-siap, kita bakal menyelami dunia yang gak kasat mata dan membuka sedikit misteri di balik ritual tidur kita. Yuk, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama yang pasti menggelitik. Kenapa sih kita bermimpi? Chapter 1, Asal-usul mimpi. Jadi, sebelum kita terjun ke dalam samudera mimpi yang misterius, yuk kita bahas sedikit tentang asal-usulnya. Mimpi itu sudah jadi bagian dari hidup manusia sejak zaman purba. Bayangkan aja, nenek moyang kita mungkin juga bangun tidur dan langsung cerita tentang pengalaman aneh mereka. Tapi, apakah itu hanya imajinasi liar atau ada yang lebih dalam? Mimpi diibaratkan kayak pintu menuju alam bawah sadar kita. Namun, sebagian besar dari kita masih sering menganggap mimpi ini cuma sekadar imajinasi. Nah, di sini, kita mulai menemukan banyak hal. Ada teori yang menyatakan kalau mimpi itu bisa jadi cara otak kita merespon segala yang terjadi di hidup kita. Misalnya, kalau kamu stres dengan kerjaan atau hubungan, bisa jadi itu muncul di dalam mimpi kamu. Seru, kan? Tapi jangan buru-buru senang, karena tidak semua orang bisa mengingat mimpi mereka. Ada yang bilang, kita hanya ingat 10% dari semua mimpi yang kita alami. Jadi, berapa banyak mimpi yang hilang di antara tidur dan bangun kita? Chapter 2, Jenis-jenis mimpi. Kita mungkin sudah akrab dengan istilah ini. Ada mimpi biasa, mimpi buruk, dan mimpi indah. Tapi, apakah kamu tahu kalau ada banyak jenis mimpi yang mungkin belum kamu rasakan? Misalnya, ada yang namanya mimpi lucid, di mana kamu sadar kalau sedang bermimpi. Ini bisa jadi pengalaman yang sangat menyenangkan, karena kamu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam mimpi itu. Siapa sih yang gak mau terbang atau jalan-jalan ke tempat yang begitu indah tanpa batas? Di sisi lain, kita juga harus waspada dengan mimpi buruk yang kadang mengganggu tidur kita. Mimpi buruk ini bisa jadi tanda kalau ada yang salah dengan emosi kita. Nah, dari berbagai jenis mimpi ini, apa yang menurutmu paling bikin penasaran? Mungkin kamu juga sering mimpikan situasi-situasi yang bikin kamu merasa lega atau malah terpuruk, bukan? Chapter 3, Apa yang terkandung dalam mimpi. Kita sudah tahu asal-usul dan jenis mimpi. Sekarang saatnya membongkar apa yang terkandung di dalam mimpi kita. Mimpi seringkali menyimpan simbol-simbol yang bisa jadi artinya lebih dalam dari apa yang kita lihat. Misalnya, kalau kamu sering mimpi tentang kehilangan barang, bisa jadi itu mencerminkan kekhawatiran dalam hidupmu. Mimpi ini kayak pesan dari otakmu, "Hei, kamu jangan ninggalin hal yang penting ini." Ironisnya, kita seringkali lebih percaya pada penafsiran besok pagi daripada pada apa yang sebenarnya terjadi di hidup kita sehari-hari. Nah, disinilah masalahnya, kita jadi terjebak dalam interpretasi yang mungkin sama sekali salah. Jadi, sebelum menganggap sesuatu, ada baiknya kita tanya pada diri sendiri, apa sih yang benar-benar aku rasakan saat ini? Chapter 4, Mimpi dan Kesehatan Mental. Kita semua setuju, mimpi bisa jadi cermin dari yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ada bukti yang menunjukkan bahwa mimpi bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketika mimpi buruk berulang kali datang, itu bisa jadi tanda kalau ada masalah yang lebih dalam. Tidak jarang kita merasa tertekan atau cemas karena mimpi.
Ini bisa jadi pengingat untuk mengatasi masalah yang kita hindari. Disinilah mimpi seharusnya berfungsi, bukan hanya sekadar hiasan tidur. Ini bisa jadi peta untuk memahami kondisi psikologis kita. Dengan mengenali pola mimpi kita bisa lebih memahami diri sendiri dan emosi yang sering kita abaikan. Siapapun yang bilang, itu cuma mimpi, mungkin gak sadar bahwa mimpi bisa jadi panggilan untuk introspeksi diri. Chapter 5, Mengapa Mimpi Bisa Jadi Misteri? Sekarang, mari kita perhatikan yang mungkin jadi pertanyaan besar. Kenapa mimpi masih jadi misteri sampai sekarang? Meski banyak penelitian dilakukan, mimpi masih menantang kita untuk menggali lebih dalam. Kita tahu bahwa mimpi berhubungan dengan otak dan pikiran, tetapi puzzle ini masih memiliki bagian-bagian yang hilang. Banyak orang berusaha mencari tahu, tetapi jawabannya tak kunjung datang. Misalnya, sebagian orang meyakini mimpi itu adalah bentuk komunikasi dari diri kita yang lebih dalam, yang mencoba memberitahu kita tentang hal-hal yang kita abaikan. Ini membuat kita berpikir bahwa mimpi tak hanya sulap tidur, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih. Ketika kita terus mencari tahu, kita mungkin akan menemukan petunjuk di mana kita bisa memahami mimpi lebih baik. Namun, adakah yang bisa memastikan semua ini? Mungkin, itulah keindahan mimpi. Meski misterius, kita tetap terpesona untuk mencarinya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe Memoria untuk terus mendapatkan lebih banyak cerita yang menarik. Karena setiap hal punya asal.